Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, tetapi kapan dan bagaimana seseorang meninggal, itulah yang masih menjadi misteri ilahi. Setiap orang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang baik dan mendapatkan balasan surga. Salah satu tanda seorang muslim akan masuk ke surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan baik, seperti meninggal dalam keadaan mendirikan sholat, sedang zikir, menghadiri majelis ilmu, atau dalam kegiatan atau perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan tanda-tanda husnul khotimah. Lalu tanda apa sajakah itu? Berikut ini tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sesungguhnya ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Hakim. Hadis di atas menunjukkan bagaimana keistimewaan serta keutamaan orang yang sebelum meninggal dunia mengucapkan dua kalimat syahadat, memegang teguh dengan dua kalimat syahadat dengan memahami dan mengamalkannya, termasuk ciri utama orang yang akan memperoleh husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wafat dahinya berkeringat. Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika wafat dahi orang tersebut berkeringat. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Uraidah ibnul Hasib, yaitu dahulu ketika Uraidah bin Khurasan menengok saudaranya yang sedang sakit, tapi ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan terlihat pada dahi atau jidatnya yang berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tayalusi dari Abdullah bin Mas'ud. Wafat pada malam Jumat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari di antara hari yang lain dalam seminggu, dan hari Jumat memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Berdasarkan beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa benar seseorang yang meninggal pada hari Jumat mendapat keistimewaan. Bahkan orang muslim yang meninggal pada malam ataupun hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Mati syahid dalam medan perang dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah selanjutnya adalah mereka yang mati syahid dalam medan perang dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian di medan jihad atau syahid terhitung ke dalam kematian yang terbaik. Saat nyawa orang-orang yang berjihad ini dicabut, maka ia tidak akan merasakan sakit kecuali seperti dicubit. Mereka tidak akan merasakan siksa kubur dan kekhawatiran di padang mahsyar, karena mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada mereka. Mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bersenang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran
ayat 169 sampai 171. Perempuan yang wafat karena melahirkan, tidak diragukan lagi bahwa wanita yang mengandung dan melahirkan itu termasuk tujuan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila wanita tersebut melahirkan lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian siapa syuhada dari umatku?" Orang-orang ada yang menjawab, "Muslim yang mati terbunuh." Beliau bersabda, "Kalau hanya itu, para syuhada dari umatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Begitu pula perempuan yang mati karena bersalin atau melahirkan adalah syahid, yaitu anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga." Hadis riwayat Ahmad, Darimi, dan At-Tayalusi. Orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya, tidak diragukan lagi bahwa orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam meninggal yang husnul khotimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, "Suatu hari saya akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah SAW. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seseorang yang sudah tua renta, juga mau ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Kemudian aku terus berjalan di belakangnya, dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Akhirnya aku sholat subuh berjamaah dengan kakek itu, dan ketika aku salam tahiyat akhir, si kakek itu tetap dalam keadaan sujud, dan ternyata subhanallah, si kakek telah meninggal dunia. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakek ini di akhirat?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni. Demikianlah ulasan mengenai 6 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selain 6 tanda di atas, ada beberapa tanda lainnya yang menunjukkan bahwa mereka wafat dalam kondisi yang baik. Di antaranya mereka yang mati dalam membela agama. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.